Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah peraturan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini pertama kali disahkan pada tahun 2008 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun ke 2016. Tujuan utama dari Undang-Undang ITE adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan penggunaan teknologi informasi, serta mengatur berbagai aktivitas yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk transaksi online, komunikasi digital, dan perlindungan data pribadi. Undang-Undang ITE juga mencakup ketentuan tentang tindak pidana yang terkait dengan teknologi informasi, seperti pencemaran nama baik, penyebaran konten ilegal, penipuan online, hingga kejahatan siber lainnya. Beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE sering menuai kontroversi, terutama terkait dengan pasal-pasal yang dianggap dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi di dunia maya. Berikut adalah beberapa poin penting dalam Undang-Undang ITE. Transaksi elektronik. Undang-Undang ITE memberikan pengaturan tentang transaksi yang dilakukan melalui media elektronik yang mencakup jual beli, perjanjian, dan lainnya yang sah secara hukum meskipun dilakukan secara online. Penyalahgunaan teknologi informasi. Undang-Undang ITE juga mengatur tentang penyalahgunaan teknologi, seperti penyebaran berita bohong hoaks, penghinaan, pencemaran nama baik, dan pelanggaran privasi melalui dunia maya. Pelanggaran dan sanksi. Undang-Undang ITE mengatur berbagai pelanggaran yang terkait dengan dunia maya, seperti pencemaran nama baik melalui media elektronik, penyebaran konten yang mengandung unsur pornografi atau kekerasan, penggunaan perangkat elektronik untuk penipuan atau tindak kriminal lainnya. Sanksi bagi pelanggar bisa berupa denda atau pidana penjara, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pasal-pasal kontroversial. Beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE, khususnya terkait dengan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang merugikan orang lain, seringkali dianggap kontroversial karena dapat digunakan untuk mengekang kebebasan berekspresi. Beberapa pihak menganggap undang-undang ini dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik atau pendapat. Undang-Undang ITE mengalami beberapa revisi, terutama terkait dengan perlindungan kebebasan berekspresi dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, seperti penggunaan media sosial dan aplikasi daring lainnya. Revisi tersebut diharapkan dapat menyeimbangkan antara kepentingan hukum dan kebebasan berpendapat di ruang digital. Intinya, Undang-Undang ITE adalah dasar hukum penting dalam mengatur penggunaan teknologi informasi di Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan bagi individu dan masyarakat dari penyalahgunaan teknologi.